Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya membawakan sebuah renungan dengan judul Berhala. Kita semua tahu hukum pertama dari 10 perintah Allah seperti tertulis pada Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hal ini ditegaskan berulang kali pada kitab suci. Kita baca Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Mungkin ada yang mengira bahwa berhala itu hanya pada zaman dulu, di mana bangsa Israel pernah menyembah patung dewa-dewa, memakai jimat dan sebagainya. Apakah berhala itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhala artinya patung dewa. Definisi lain mengatakan apa saja yang disembah selain yang diperintahkan oleh Allah. Yang lain lagi mengatakan apa saja yang bila diletakkan di antara kita dengan Allah menyebabkan hubungan kita dengan Allah menjadi terganggu. Bisa berupa apa saja berhala itu? Kita pelajari lebih lanjut. Bentuk-bentuk berhala. Pertama, patung yang disembah. Kita baca pada Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Apakah gereja Katolik menyembah patung di gereja? Jawabannya tidak. Gereja Katolik hanya memakai patung sebagai lambang. Manusia itu makhluk yang membutuhkan lambang atau simbol. Contoh, saat mengikuti upacara kita melakukan hormat bendera. Bukan berarti kita menyembah bendera itu, tapi ya sekedar menghormatinya sebagai lambang. Begitu pula kalau kita menyimpan foto istri dan anak di dompet kita. Itu bukan berarti kita menyembah foto tersebut, tapi tanda bahwa kita menyayangi istri dan anak kita. Begitu pula dengan patung Yesus, patung Bunda Maria di gereja, itu bukan disembah, hanya dihormati. Tuhan sendiri pernah memerintah Musa membuat patung ular. Seperti tertulis pada Bilangan 21 ayat 8-9, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Juga Tuhan pernah memerintahkan pembuatan patung 2 kerub dari emas untuk ditempatkan di atas penutup tabut perjanjian. Kita baca pada Keluaran 25 ayat 18, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Pemasangan dan penghormatan patung bukanlah penyembahan berhala. Berhala yang lain adalah manusia, bisa diri sendiri, orang yang narsis ya, atau orang lain, bisa orang tua, anak, tokoh masyarakat yang diidolakan. Kita lihat pada 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Kemudian kita lihat pada Matius 10 ayat 37-39, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berhala berikutnya adalah cinta uang. Menjadi kaya itu tidak salah, namun cinta uang itulah yang salah. Kita lihat pada Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kita lihat pada 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Berhala berikutnya adalah hobi. Hobi ibarat pedang bermata dua, bisa sangat bermanfaat menghubungkan antar manusia, bisa pula menjadi berhala, membuat manusia lupa diri, lupa keluarga, lupa teman, lupa segalanya,
dan menjadi makin egois. Misalnya hobi olahraga, kemudian hobi hiburan, karaoke, disco, dan sebagainya, sampai lupa pulang. Kemudian hobi fotografi, itu membutuhkan energi yang besar. Seorang fotografer yang pernah saya rasakan sendiri akan menjadi egois, karena dia ingin fotonya lebih bagus dari foto orang lain. Jadi cukup sebagai hiburan saja. Kemudian hobi yang lain adalah hobi bergosip. Apa ada ayatnya? Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 3. Tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kemudian berhala berikutnya adalah ramalan. Saya melihat banyak kasus dalam hidup saya di mana manusia kehilangan kemampuan berpikir akibat mengikuti perkataan tukang ramal. Misalnya, namanya harus diganti. Contoh lain, disebutkan anak yang nomor sekian ini pembawa rezeki. Akibatnya dia dimanja, diberi banyak harta, dan akhirnya menjadi pemboros dan diiri oleh saudara-saudaranya. Ada tukang ramal yang bilang harus pindah rumah, diikuti juga, dan ternyata tidak meningkatkan rezeki. Berhala yang lain adalah Hong Shui. Hong Shui ini mengakui adanya kekuatan lain di luar Allah. Misalnya, dikatakan Allah rumahnya salah, maka harus dipasang jimat di atas pintu. Dengan memasang jimat kita mengakui adanya kekuatan lain di luar Allah. Berpikirlah logis. Misalnya, kalau berani beli rumah di daerah bencana, tentu sukar dijual. Ini logis ya, bukan karena berhala. Kemudian ada berhala masa kini yang paling tren saat ini adalah HP atau handphone. Pakailah dengan bijaksana, sesuai kebutuhan. Silakan like dan share video ini bila Anda menyukainya. Shalom saudara-saudariku, Tuhan memberkati.